Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Lutfi SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Informasi dan Inovasi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Anissa De Amelia dengan NPM 24210007. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem administrasi. Jadi, sistem administrasi adalah serangkaian prosedur dan aturan yang digunakan untuk merencanakan, mengatur, dan mencatat, serta mengawasi aktivitas dalam suatu organisasi. Nah, yang kedua yaitu fungsi dari sistem administrasi. Fungsinya yang pertama, untuk mengatur dan mengelola informasi. Gunanya untuk menyimpan data penting agar mudah dicari dan digunakan. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan. Gunanya untuk menyediakan data dan laporan yang akan dibutuhkan oleh pimpinan. Yang ketiga, menjaga keteraturan kerja. Gunanya untuk memastikan tugas dan dokumen berjalan sesuai prosedur perusahaan. Yang keempat, mempermudah koordinasi antara bagian-bagian dalam organisasi. Dan yang terakhir, mendokumentasikan kegiatan sebagai arsip dan bukti dalam aktivitas organisasi. Jadi, kesimpulan dari sistem administrasi adalah sebagai pondasi pengelolaan organisasi agar semua berjalan tertib dan terarah. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian penting dari rancangan sistem administrasi. Yang pertama yaitu ada input data. Proses pengumpulan data yang akurat dan lengkap dari berbagai sumber seperti formulir pendaftaran, dokumen keuangan, dan data karyawan. Yang kedua yaitu ada proses data. Proses pengelolaan data yang efektif dan efisien seperti pengelolaan data keuangan, pengelolaan inventaris, dan perhitungan gaji. Yang ketiga yaitu ada penyimpanan data. Proses penyimpanan data yang aman dan terstruktur seperti yang pertama ada database, yang kedua file elektronik, dan yang ketiga yaitu ada arsip fisik. Keempat ada output atau hasil. Proses penyajian data yang relevan dan akurat seperti laporan keuangan, grafik statistik, dan dokumen keputusan. Yang kelima yaitu ada pengendalian dan pengawasan. Proses pengendalian dan pengawasan yang efektif untuk memastikan sistem administrasi berjalan dengan baik seperti autentikasi pengguna dan pengawasan akses serta pengalaman data. Dengan memahami bagian-bagian penting ini, organisasi dapat merancang sistem administrasi yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuannya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Langkah-langkah penyusunan rancangan sistem administrasi. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan sistem yang terdiri dari identifikasi tujuan sistem administrasi, identifikasi proses bisnis apa saja yang akan didukung oleh sistem administrasi, dan identifikasi pengguna sistem dan jenis informasi. Dan yang kedua adalah perancangan sistem yang terdiri dari menentukan struktur organisasi yang jelas, membuat prosedur operasional standar SOP yang mudah dipahami untuk setiap proses bisnis, dan menentukan sistem pengarsipan yang efektif untuk penanganan sistem administrasi. Dan yang ketiga yaitu pengembangan sistem yang terdiri dari pemilihan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan sistem administrasi dan pengembangan perangkat lunak serta mengintegrasi sistem seperti memastikan sistem dapat terintegrasi dengan sistem lain yang relevan. Lalu yang keempat yaitu uji coba dan implementasi. Uji coba sistem secara menyeluruh untuk memastikan semua fungsi berjalan dengan baik dan tidak ada bug, serta implementasikan sistem secara bertahap. Memberi pelatihan kepada pengguna sistem agar mereka dapat menggunakan sistem dengan efektif. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan perbaikan. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem untuk melihat kinerjanya dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, serta melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. Dan selanjutnya, untuk perancang sistem administrasi, berbagai teknologi dan metode dapat digunakan, antara lain meliputi Unified Modeling Language (UML) untuk pemodelan, bahasa pemrograman seperti Java, Python, atau PHP untuk pengembangan, serta perangkat lunak basis data seperti MySQL atau PostgreSQL untuk pengelolaan data. Selain itu, penggunaan framework seperti Laravel PHP atau Django Python
tahun dapat mempercepat proses pengembangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perencanaan. Perencanaan adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk menetapkan tujuan strategi dan langkah-langkah yang dibutuhkan agar sebuah organisasi bisa mencapai tujuan di masa depan. Sebagai salah satu fungsi utama dalam manajemen, perencanaan menjadi dasar dari kegiatan lain seperti perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Kenapa perencanaan itu penting? Pertama, yaitu perencanaan memberikan arah yang jelas bagi organisasi, sehingga setiap langkah-langkah yang diambil lebih fokus pada tujuan. Yang kedua, yaitu perencanaan membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang terus berkembang. Ketiga, dengan perencanaan yang matang, organisasi juga bisa mengurangi ketidakpastian dan lebih siap menghadapi resiko. Keempat, perencanaan meningkatkan koordinasi antar bagian sehingga tidak ada pekerjaan yang tumpang. Evaluasi kerja. Dengan demikian, perencanaan sangat penting agar organisasi bisa bekerja secara efisien, terarah, dan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis rencana dalam manajemen. Rencana dalam organisasi biasanya dibedakan berdasarkan jangka waktunya, yaitu yang pertama ada rencana jangka panjang. Ini adalah rencana yang berlaku untuk waktu lebih dari 5 tahun. Rencana ini biasanya disusun oleh manajemen puncak dan berkaitan dengan tujuan besar organisasi. Misalnya, perusahaan ingin menjadi pemimpin pasar dalam waktu 10 tahun atau ingin melakukan ekspansi ke luar negeri. Selanjutnya yang kedua ada rencana jangka menengah. Rencana ini berlaku antara 1-5 tahun, biasanya digunakan untuk menjabarkan langkah-langkah yang mendukung rencana jangka panjang. Contohnya seperti meningkatkan kapasitas produksi 30% dalam 3 tahun ke depan. Kemudian yang ketiga yaitu ada rencana jangka pendek. Rencana ini berlaku untuk waktu kurang lebih dari 1 tahun, fokusnya pada kegiatan operasional harian atau mingguan. Contohnya seperti target penjualan bulanan, jadwal kerja mingguan, atau penyusunan laporan mingguan. Dan selain berdasarkan waktu, rencana juga dibedakan berdasarkan tingkat manajemen. Seperti yang pertama strategis, yaitu rencana jangka panjang dari manajer puncak, dan yang kedua ada taktis, adalah rencana dari manajer menengah untuk tiap bagian, dan yang terakhir ada operasional yang disusun oleh manajer pelaksana untuk kegiatan sehari-hari. Jadi, membedakan jenis rencana itu sangat penting supaya semua bagian organisasi bisa bergerak dengan arah yang jelas dari atas sampai bawah. Langkah-langkah membuat perencanaan. 1. Menentukan tujuan atau sasaran. Tentukan apa yang ingin dicapai secara jelas. Tujuan harus sesuai dengan visi dan misi dalam kegiatan. Contohnya, meningkatkan penjualan sebesar 20% dalam waktu 6 bulan. 2. Mengumpulkan dan menganalisis informasi. Kumpulkan data dan informasi yang relatif dengan tujuan. Pahami kondisi saat ini, potensi, peluang, hambatan. Gunakan alat bantu seperti analisis SWT. Kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. 3. Menetapkan prioritas dan strategi. Identifikasi langkah-langkah utama yang dilakukan. Tentukan prioritas berdasarkan urgensi, dampak, ketersediaan sumber daya. Rancang strategi efektif untuk mencapai sasaran yang ditempatkan. 4. Menyusun rencana tindakan. Rinci kegiatan apa, kapan, oleh siapa, dan bagaimana. Bukan timeline, pelaksanaan secara jelas. Pastikan setiap tindakan mendukung tercapainya tujuan. 5. Menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Hitung kebutuhan, anggaran, tenaga kerja, alat, dan bahan, waktu. Pastikan sumber daya yang tersedia atau dapat diakses tepat waktu. Berikut adalah masalah yang sering muncul saat merencanakan. Yang pertama, kurangnya data dan informasi. Dalam proses perencanaan,
Manajer seringkali tidak memiliki data yang memadai atau akurat untuk mengambil keputusan yang efektif. Yang kedua, perbedaan pandangan antar pihak. Dalam organisasi sering terjadi ketidaksepakatan antar pihak-pihak yang terlibat dalam menyusun rencana. Yang ketiga, lingkungan yang tidak stabil. Perubahan lingkungan eksternal seperti perkembangan teknologi, persaingan bisnis, dan kebijakan pemerintah dapat membuat rencana cepat menjadi usang atau tidak relevan, sehingga sulit menetapkan perencanaan jangka panjang. Yang keempat, tantangan dalam mengantisipasi masa depan. Perencanaan selalu melibatkan prediksi di masa depan. Yang kelima, kurangnya keterlibatan anggota tim. Perencanaan yang hanya dilakukan oleh manajemen tanpa melibatkan bawahan atau anggota organisasi lainnya bisa menimbulkan resistensi dalam pelaksanaannya. Yang keenam, sumber daya yang terbatas. Sumber daya manusia, finansial, atau teknologi yang tidak memadai juga menjadi hambatan dalam merancang rencana yang ideal dan implementasi. Inovasi merupakan strategi penting untuk keberlangsungan hidup perusahaan, namun juga dapat berisiko sangat tinggi. Oleh karena itu, banyak studi kasus yang berfokus kepada bagaimana cara mengelola inovasi. Setiap periode memiliki pandangan yang berbeda tentang praktik terbaik. Namun, praktik ini menunjukkan perusahaan inovatif tidak selalu mengikuti model praktik dominan terdahulu, melainkan menyesuaikan dengan konteks spesifik. Fokus utamanya adalah bagaimana mereka membuat keputusan terkait manajemen inovasi. Semakin banyak perusahaan mengadopsi pendekatan yang sesuai dengan konteks bisnis mereka masing-masing atau biasa disebut inovasi kontekstual, yaitu proses inovasi yang disesuaikan dengan konteks sosial dan juga organisasi masing-masing yang menjadi praktik utama dalam manajemen inovasi modern. Saya akan menjelaskan cara mengembangkan inovasi dan contohnya. Yang pertama ada pakai ide baru, yakni menciptakan sesuatu yang belum ada atau membuat hal biasa menjadi lebih menarik. Contohnya membuat es teh dengan rasa rempah unik yang belum pernah ada. Lalu ada juga membuat aplikasi untuk membantu mencari tukang servis AC yang ada di sekitar rumah. Lalu yang kedua, melakukan riset atau penelitian, yakni mencari tahu apa yang dibutuhkan orang, tren terbaru, atau hal yang bisa diperbaiki. Contohnya melihat tren makanan sehat, lalu buat mie instan rendah kalori. Lalu riset tentang kulit orang Indonesia, lalu buat skincare yang cocok untuk di iklim tropis. Lalu yang ketiga ada kerjasama dengan orang lain, yakni berkolaborasi dengan orang, perusahaan, atau lembaga lain untuk bikin sesuatu yang lebih bagus. Contohnya itu perusahaan baju kerjasama dengan kampus untuk membuat kain antibakteri. Lalu yang keempat, menggunakan teknologi baru, yakni memanfaatkan alat atau teknologi modern supaya lebih cepat, efisien, dan keren. Contohnya yaitu toko kelontong mulai memakai mesin kasir digital dan pembayaran QRIS. Lalu yang terakhir, tanya pendapat pelanggan. Dengarkan masukan dari orang-orang yang pakai produk kita supaya bisa diperbaiki dan dikembangkan. Contohnya itu seperti merek skincare bikin produk khusus untuk jerawat karena banyak pelanggan yang meminta. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang contoh nyata dari perkembangan inovasi. Yang pertama yaitu ada mobil listrik atau EV. Contoh nyata yaitu mobil Tesla. Apa inovasinya? Mobil yang menggunakan listrik sebagai tenaga penggerak, bukan bensin ataupun solar. Manfaatnya yang pertama yaitu ramah lingkungan, hemat biaya operasional, yang ketiga mengurangi polusi udara dan biaya bahan bakar. Yang kedua, ada kecerdasan buatan atau AI. Contoh nyatanya seperti yang sering kita temui yaitu ChatGPT, Google Assistant, kamera pengenal wajah. Apa sih inovasinya? AI ini digunakan untuk membuat sistem yang bisa berpikir dan belajar layaknya manusia. Manfaatnya yaitu membantu menjawab pertanyaan,
menerjemahkan bahasa, dan juga memberikan rekomendasi digunakan untuk di pendidikan, di kesehatan, dan juga bisnis. Yang ketiga yaitu ada teknologi, e-commerce, dan juga pembayaran digital. Contoh nyatanya seperti Tokopedia, Shopee, GoPay, Oppo, Kris. Inovasi yang sering digunakan yaitu aplikasi yang memungkinkan orang berbelanja dan membayar secara online tanpa uang tunai. Manfaatnya yaitu transaksi jadi lebih cepat, aman, dan praktis. Bisa digunakan di toko, warung, ataupun online shop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.